Bab 4. Hidup lapang dengan berbagi. Fase C kelas 5. Semester 1. Tujuan pembelajaran. 1. Meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 2. Membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 3. Menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 4. Membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 5. Menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 6. Mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Hadiah. Pernahkah kalian mendapatkan hadiah? Ceritakan pengalaman itu, mungkin akan menjadi inspirasi buat teman yang lain. Sungguh bahagia dapat hadiah. Terutama pada saat momen bahagia seperti mendapat juara dalam lomba. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan ataupun memberikan penghargaan. Misalnya pada saat kenaikan kelas, memenangkan lomba menulis, lomba pidato, dan lain sebagainya. Saling memberi hadiah merupakan perilaku yang terpuji. Dan kalian bisa mempraktikannya dalam keluarga. Seperti kakak memberikan hadiah kepada adik karena rajin salat berjemaah, ayah memberi hadiah kepada ibu karena telah mendidik dengan sabar, dan ibu memberi hadiah pada kakak karena telah menjadi contoh adik yang baik. Hadiah tidak harus dalam bentuk barang, kalian bisa membuat ucapan yang indah sehingga membuat mereka bahagia serta termotivasi melakukan yang lebih baik. Rasulullah menyampaikan, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. H.R. Malik. Qala Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam, tasyafahahu yajhabil gil. Wataha ada au taha'a abbu. Memberi hadiah dengan niat yang tulus hukumnya mubah atau boleh. Dengan tujuan memberikan rasa hormat dan penghargaan, tentu ini sangat baik. Tetapi sebaliknya jika memberikan hadiah dengan mengharap memperoleh kedudukan atau jabatan tentu sangat dilarang. Misalnya ada pemilihan tim sepak bola kemudian ada salah satu peserta yang memberi hadiah kepada panitia pemilihan dengan harapan terpilih menjadi anggota tim. Pemberian hadiah seperti ini dilarang. Begitu juga pada saatnya nanti kalian menjadi seorang pejabat atau pengusaha, maka sebaiknya hati-hati dalam menerima hadiah dari orang lain. Hadiah yang diterima akan menjadi petaka jika ada perilaku tidak jujur. Nah, mulailah memberi hadiah pada orang-orang yang istimewa buat kalian, seperti orang tua dan guru. Mereka yang telah banyak berjasa. Berilah mereka hadiah dengan menunjukkan perilaku yang baik, sopan, santun, dan menjadi anak yang bermanfaat. Pastilah mereka bahagia. Ya nisa'a al-muslima'ati la tuhkirona ja'arotun li ja'arotiha'a walau firsana sya'atin. Artinya, wahai wanita-wanita muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga menganggap remeh untuk memberikan hadiah kepada tetangganya walaupun hanya sepotong kaki kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Aji budaya wala'a tarudul hadiyata wala'a tadribul muslimin. Artinya, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Men atau lahu syuamya milalalalalalilalalala hadzal ma'ali min gaiti ayas alahu falyakbal. Fainama ahwa rizkung sa'akohuloohu ilaihi. Artinya, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa memintanya maka hendaklah dia menerimanya karena hal itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tugas 1. Coba jelaskan perbedaan hadiah dan suap. 2. Kapan kamu memberi hadiah? Apa yang biasanya kamu berikan sebagai hadiah? 3. Bagaimana perasaanmu ketika mendapatkan hadiah dari orang lain? Coba ceritakan. Ketiga tugas itu tulis di buku, jawab, dan presentasikan. Aktivitasku. Buatlah hadiah kado yang indah tidak harus dengan uang kalian. Namun bisa kata-kata indah untuk orang tua kalian. Tulis dalam sebuah kertas yang rapi dan menarik. Tunjukkan kepada keduanya dengan penuh rasa sayang dan hormat. Hikmah berbagi. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk gemar berinfak dan sedekah? Coba kalian ceritakan pengalaman saat membagi zakat kepada fakir miskin. Benarkah orang yang rajin berinfak dan bersedekah membuat mereka tambah sejahtera? Setiap perintah Allah pasti ada hikmah. Allah berjanji memberikan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga bagi orang yang selalu menjalankan perintahnya. Dan Allah akan memberikan balasan dari sesuatu yang tak terduga dalam hidup kalian. Memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat adalah misi seorang Muslim. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Hikmah berbagi. Adapun hikmah yang dapat dipetik dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah adalah sebagai berikut. 1. Melipat gandakan rezeki. Berbagi harta dengan orang lain tidak akan mengurangi harta, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki orang yang berinfak dan bersedekah hingga 10 kali lipat. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 160 sebagai berikut. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzaa illa mithlaha wa hum la yuzlamun. 2. Menghapus sifat kikir, pelit. Agama Islam memberikan pesan kepada pemeluknya agar memiliki perilaku peka dan peduli terhadap orang lain. Jadilah manusia yang ringan tangan untuk membantu kesusahan orang lain. Jika sudah terbiasa maka sifat kikir akan terhapus. 3. Membersihkan harta. Harta yang diperoleh tidak selalu murni baik. Mungkin ada kesalahan yang tak sengaja dalam bertransaksi sehingga harta menjadi kurang baik. Dengan bersedekah atau berinfak akan membersihkan harta sehingga menjadi suci dan bersih. Sehingga melapangkan hati dan Allah memaafkan. 4. Menolak musibah. Musibah dan bencana merupakan kehendak Allah. Dialah Allah yang mengetahui dan mengatur segalanya. Namun sebagai manusia berupaya agar Allah tidak memberikan musibah diantaranya dengan bersedekah sebagaimana Rasulullah menyampaikan, segeralah bersedekah. Musibah tidak akan mendahului sedekah. Haji Baihaqi. 5. Membantu orang lemah. Islam mengajarkan kepada kita tolong menolong. Infak dan sedekah merupakan salah satu cara untuk menolong orang-orang yang lemah. Inilah saatnya memberikan kebahagiaan bagi orang yang lemah. Sehingga mereka menjadi kuat dan termotivasi untuk beramal saleh. Sungguh banyak hikmah yang dapat diperoleh dari saling berbagi. Dialah Allah yang akan membalas yang tiada batas. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, zakat ataupun berbagi dalam bentuk lain. Dan Allah lah yang akan memberikan ganti dengan cara yang Allah kehendaki.
Hal yang sama dan harus kalian lakukan dalam zakat, sedekah, infak, dan hadiah adalah ikhlas. Tidak ada niat untuk dipuji, ria, orang lain, tidak ingin memperoleh jabatan, tidak ingin terkenal, namun semata karena Allah. Sebab jika ada ria atau menyakiti perasaan orang yang diberi, maka seluruh pahalanya akan hilang. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer, kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu, seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu, itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Quran Surat Al-Baqarah 264. Aktivitasku. Apa yang ketahui tentang Basnas? Apa tugas-tugas Basnas? Apa peran Basnas dalam membangun masyarakat? Aktivitas kelompok. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan untuk membayar zakat fitrah hanya cukup untuk 3 orang. Mereka juga tidak cukup uang untuk membeli beras lagi. Sementara batas waktu membayar hingga sebelum salat Idul Fitri. Diskusikan permasalahan tersebut. Kebiasaanku. Aku bangga menjadi anak muslim yang dermawan. Aku selalu membiasakan berbagi dan membantu orang lain. Aku manfaatkan tanganku, kakiku, pikiranku untuk meringankan kebutuhan orang lain. Sebagian hartaku, akan aku infakkan. Insya Allah aku akan membiasakan berbagi. Dan kelak menjadi muslim yang dermawan. Pesan moral. Semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Dialah Allah menitipkan harta dan ilmu kepada kita. Maka berikanlah kepada makhluknya. Karena sebagian dari harta kita adalah milik mereka. Refleksi. Setelah kalian belajar tentu banyak pengalaman yang telah kalian dapatkan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Tuliskan 5 hal yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran ini. Tidak ada hari yang disambut oleh para hamba melainkan di sana ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak," sedangkan malaikat yang lainnya berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Thank you.